wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu dan berjumpa kembali bersama Abu Kurdi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini di dalam pembelajaran jarak jauh, kita senantiasa diberikan aneka ragam pemahaman ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Satu. Tentunya kita jangan melupakan doa. Yuk sama-sama kita berdoa agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita harapkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita inginkan menjadi kenyataan. Dan tentunya orang-orang tua kita yang senantiasa mendampingi kita belajar diberikan kekuatan rasa sabar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, materi pembelajaran kita kali ini masih pelajaran kedua, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Tentunya kita harus memahami, yaitu apa sih artinya Rasul. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, beriman kepada Rasul Allah. Rasul artinya adalah orang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik untuk dirinya sendiri dan juga untuk menyampaikan kepada umatnya agar mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mentaati perintahnya serta menjauhi larangannya. Jadi artinya Rasul yaitu seseorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik untuk dirinya dan mendapat tugas untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, itulah pengertian tentang apa artinya Rasul. Nah, secara bahasa Rasul artinya utusan. Ya, Rasul artinya utusan secara bahasa. Adapun secara definisi, yaitu seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang untuk dirinya sendiri dan juga untuk menyampaikan kepada orang lain. Sementara kalau Nabi, yaitu seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya untuk dirinya saja, tidak mendapat pembebanan untuk menyampaikan lagi kepada orang lain. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, tujuannya adalah agar kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Insya Allah kalau kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasul, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang kita inginkan. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, mereka Rasul-Rasul Allah itu terjaga dari kesalahan. Kesalahan dan dosa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka itu adalah manusia pilihan. Mereka itu adalah maksum, terpelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik daripada dosa-dosa batin maupun dosa-dosa zahir, baik kesalahan zahir maupun kesalahan batin. Nah, Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang yang sangat terpercaya, orang yang dipercaya. Oleh karena itu, manusia diwajibkan beriman kepada Rasulullah. Semuanya Rasul pilihan Allah itu ya senantiasa mendapatkan kedudukan dan derajat yang tinggi, karena mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya mereka terjaga daripada kesalahan dan dosa. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW, mereka adalah pemimpin para rasul-rasul dan penutup para nabi-nabi. Tentunya sungguh sangat luar biasa keistimewaan dan kelebihannya buat baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmatan lil alamin, pemberi rahmat bagi seluruh alam. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, biar tambah semangat, mari kita bernyanyi lagunya Indung-Indung. Masih ingat nggak lagunya? Dung indung kepala lindung, begitu ya? Apa gimana nih sayang? Dung indung kepala lindung, gitu. Nah, itu kalian masih ingat ya lagu Dung Indung. Dung indung kepala lindung, hujan di udik di sini mendung. Kan begitu lagunya kan? Nah, sekarang kita robah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia
tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Aku beriman kepada Allah, hanya Dia yang Maha Kuasa. Aku beriman kepada Rasul, pembawa risalah kebenaran. Nah gitu ya sayang ya. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rajin belajar agar pintar untuk membela orang yang benar. Hidup di dunia sabar. Gitu ya sayangnya. Nah semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat belajar, mencari ilmu, menghormati guru. Kita semua bersaudara. Nah yang penting harus kalian ingat nih materi pembelajaran kita, yaitu tentang beriman kepada Rasul. Artinya kita percaya kepada Rasul, yaitu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan juga untuk menyampaikan orang lain. Dan ingat, Rasul adalah orang yang terpelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka adalah maksum, terpelihara daripada kesalahan dan dosa. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, tentunya agar kita senantiasa ingat apa yang kita pelajari hari ini, ayo kita latihan. Yang pertama, apa artinya Rasul dan jelaskan. Tuh, tulis nanti tuh. Apa tuh artinya Rasul? Nanti kalian jelaskan. Dan yang kedua, mengapa kita harus beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tuh, nanti kalian isi. Mengapa ya kita harus beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan yang ketiga, apa hikmahnya kita beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi soalnya cuma 3, tapi dijawabnya diterangkan, dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ya sayangnya, agar kalian lebih tentang memahami tentang ilmu agama ini, yaitu tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Nah tentunya agar pembelajaran kita senantiasa ingat apa yang kita pelajari, sebelum kita tutup, mari kita membaca hamdalah, yaitu membaca doa penutupan di dalam belajar, yaitu kalimat hamdalah ya. Selalu kita ingat kalimat hamdalah, karena nikmat apapun yang Allah berikan, kita harus mengucapkan kalimat hamdalah. Yaitu, yuk sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini melahirkan kebaikan buat kita. Tentunya semoga kita akan diberikan pemahaman ilmu-ilmu selanjutnya yang akan kita pelajari. Tentunya Abu Kurdi mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.